Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk belajar bahasa Arab. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk memahami ya. Dan semoga ini adalah langkah memudahkan kita untuk bisa bertafakuh fid din. Ya, bisa memahami agama dengan lebih baik. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan global. Sebelum saya akan menyampaikan secara detail ya. Ini ada pembahasan yang judulnya marfu'atul asma, yaitu isim yang i'rabnya selalu marfu' ya. Isim yang i'rabnya selalu marfu'. Namanya marfu'atul asma, isim-isim yang i'rabnya selalu. Nanti ada mansubatul asma, isim-isim yang i'rabnya selalu mansub. Ada, habis ini kita bahas. Tapi ini pembahasannya panjang. Sebelum kita masuk pada yang detail, maka kita akan menyampaikan secara global ya. Apa sih isim-isim yang selalu marfu' ya? Isim-isim yang selalu marfu' tidak keluar dari 7 ini. Ingat kembali, ada isim yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kemudian isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab bisa di 3 kondisi. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kita tidak bicara fi'il. Kalau fi'il ada majzumnya ya. Sekarang kita bicara tentang marfu'atul asma, isim-isim yang selalu marfu ya. Di sini ada 7. 1 2 3 4 5, 6, 7 ya. Baik, kita akan mulai satu persatu. Perhatikan di sini. Pertama, marfu'atul asma, yang pertama selalu marfu adalah mubtada, al-mubtada. Mubtada itu adalah yang dimulai dengannya, permulaan. Saya kasih contoh. Mubtada, suatu rangkaian berita dalam bahasa Arab bisa dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu yang dikhabarkan, kemudian khobarnya. Contoh misalnya Firanda berdiri. Firanda mubtada, khobar tentang Firanda berdiri. Itu namanya mubtada khobar. Ini agar kita bisa pahami. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah yang dikabarkan, Firandanya. Adapun berdiri itulah khobarnya. Khobar tentang Firanda. Khobar tentang Firanda ya. Baik, contohnya at-talibani qa'imani. At-talibani qa'imani. 2 mahasiswa berdiri. Ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Talibani yang diberitakan, yang dikabarkan, diberitakan itu 2 mahasiswa atau 2 pelajar laki-laki qa'imani berdiri. Ya, ini mubtada, ini khobar, sederhananya ya. Contoh kalau saya bilang at-talibu qa'imun. At-talibu qa'imun. Lihat. Ini marfu, kenapa dengan tanda alif al-isnain? Karena dia musanna. Dia marfu. At-talibani qa'imani. Misalnya al-muslimuna qa'imuna. Al-muslimuna qa'imuna. Al-muslimun juga marfu, maka dia adalah mubtada ya. Mubtada. Nah, khobar ya, ini namanya khobar. Khobar, jadi yang pertama yang selalu marfu adalah mubtada. Yang kedua yang selalu marfu adalah khobarnya. Khobar juga qa'imani. Khobar, karena ini 2, ini juga musanna, ini juga musanna. Ini khobarnya. At-talibani qa'imani. 2 mahasiswa berdiri. Yang dikabarkan 2 mahasiswa. Kabarnya apa? Kabarnya sedang berdiri. Nah, yang dikabarkan itu namanya mubtada. Yang namanya mubtada. Adapun khabarnya namanya khabar atau berita tentang dia. Ya, kalau saya bahasa Indonesia misalnya begini. Lelaki yang berdiri di atas mobil tersebut makan. Baik, mana mubtada, mana khabarnya? Lelaki mubtada, makan khabarnya. Lelaki yang sedang berdiri di mobil itu hanya sifat aja. Yang dia sedang apa? Makan.
Dia sedang makan, ya. Makan itu adalah khobarnya. Ini untuk logika saja. At-talibani qa'imani. Dua mahasiswa berdiri. At-talibani qa'iman. Nah, ini khobarnya, ini mubtada'nya. Sama, ini enggak ada bedanya mubtada' khobar. Nah, jumlah ini terdiri di atas mubtada' dan khobar. Mubtada' dan khobar. Baik. Coba kita jelaskan dulu secara global ya. Ini mubtada' khobar. Kemudian isim kana wa akhawatiha. Yang selalu marfu juga nomor 3 namanya isim kana. Isim kana itu maksudnya apa? Itu isim yang datang setelah kana. Talibani bisa kemasukan kana sebelumnya. Kana talibani. Kana itu artinya dahulu atau pernah. Kana talibani, dua mahasiswa itu dahulu qaimaini. Nah, ini bedanya di sini dia khobar kananya mansub. Khobar tadinya kan at-talibani qaimani, perhatikan. At-talibani qaimani. Begitu masuk kana, isim yang pertama mubtada jadi namanya isim. Mubtada kalau enggak ada kana namanya mubtada. Begitu masuk kana namanya bukan mubtada kana, namanya isim kana. Saya ulangi, sang mubtada berubah namanya menjadi apa? Isim kana. Isim kana. Dia tidak lagi dikatakan mubtada karena mubtada itu yang bermula awal. Mubtada bahasa Arab artinya yang dimulai dengannya. Sementara ini sudah ada kana sebelumnya, jadi dia tidak lagi di permulaan. Dia dimasuki oleh kana. Nah, mubtada ketika kemasukan kana disebut dengan isim kana. Khobarnya berubah menjadi mansub. Karena dia musanna jadinya qaimaini. Karena dia musanna jadi qaimaini. Tidak boleh kita baca kana talibani qaimani. Salah, diketahui sama orang Arab. Salah. Bacanya kana talibani qaimaini. Qaimaini. Kenapa? Karena kana masuk sehingga menjadikan mubtada menjadi tetap marfu dan menjadikan khabar menjadi apa mansub. Mubtada berubah namanya menjadi apa? Isim kana. Saya katakan di sini yang ketiga yang selalu marfu isim kana dan saudari-saudarinya. Kana punya saudari-saudari. Nanti akan kita bahas seperti amsa, asbaha, ya misalnya dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla itu banyak. Nanti intinya saya mau kana aja dulu. Tapi yang teman-temannya itu maksudnya saudara-saudaranya itu artinya yang dia bertugas seperti tugasnya kana. Kalau masuk ke mubtada menjadikan mubtada'nya berubah namanya jadi isim yang marfu dan menjadikan khobarnya menjadi mansub. Kita biar sederhana. Perhatikan di sini sambil saya jelaskan ya. Mubtada khabar ya. Kita sekarang mubtada khabar. Mubtada khabar. Contoh. Muhammadun. Apa khabarnya? Qaim saja sekarang qaim apa? Qaimun. Mufrad ingat. Fatimah jadi apa? Fatimatu jadi apa? Qaimatun. Paham? Perhatikan ya. Ini mubtada, ini khabar. Muhammadun qaiman. Fatimah itu jadi apa? Qaimatun. Baik. Muhammadani, dua Muhammad jadi apa? Qaimani. Baik. Muslimuna, al-muslimuna. Al-muslimuna apa? Qaimuna. Lihat. Al-muslimuna qaim. Mubtada ini khabar. Al-muslimatu. Apa? Jadi qaimatun. Qaimatun. Perhatikan. Taib.
Ini mubtada khobar. Muhammad di mubtada. Khobarnya apa? Berdiri. Fatimah lagi ngapain? Berdiri. Muhammadani, dua Muhammad lagi ngapain? Ada dua orang namanya Muhammad dua-duanya. Dua Muhammad lagi ngapain? Lagi berdiri. Muslimun lagi ngapain? Lagi berdiri. Muslimat lagi ngapain? Lagi qaimatun. Sekarang saya masukin kana. Kalau saya masukin kana, perhatikan sini. Kana. Ya. Mubtada berubah menjadi apa? Isim apa? Kana. Khobar menjadi apa? Khobar kana. Isim kana menjadi khobar kana. Namanya berubah. Namanya bukan lagi mubtada, namanya menjadi apa? Isim kana. Jadinya apa? Kana Muhammadun apa? Qaiman. Mansub. Muhammadun qaiman. Jadi mansub. Khobar kana ini mansub. Taib. Fatimatu kanat. Kanat Fatimatu apa? Qaimatun. Qaimatun. Kana Muhammadani apa? Qaimaini. Qaimaini. Ini mansub, ini marfu. Kemudian muslimun, kanal muslimun. Kenapa enggak kanu? Nanti kita bahas kalau fi'il, tapi sini kana. Kalau perempuan baru kasih kanat. Kanal muslimuna apa? Apa? Qaimina. Qaimina. Kanat al-muslimatu al-muslimatu apa? Qaimatin. Qaimatin. Baik. Ini sekarang mubtada berubah jadi namanya apa? Isim kana. Perhatikan sini. Mubtada berubah namanya menjadi apa? Isim kana. Khobar berubah menjadi namanya jadi apa? Khobar kana. Nah, kana ini punya saudari-saudari. Nanti kita bahas kana punya saudari-saudari. Teman-teman yang prosesnya sama, persis seperti kana. Seperti asbaha, sama kita bilang asbaha Muhammadun qaiman. Asbaha Muhammadun qaiman. Asbahat Fatimatu qaimatan. Ini qaimatan ya. Taib, sekarang nomor 3. Sekarang khobar yang marfu juga apa? Khobar inna. Khobar inna. Nah, kalau kana dia memarfu'kan mubtada menjadi isim kana dan memansubkan khobar menjadi khobar kana. Inna kebalikannya. Inna memansubkan mubtada menjadi isim inna, memarfu'kan khobar menjadi khobar inna. Kebalikan daripada kana. Nih contoh. Inna, jadi namanya sekarang namanya inna menjadi isim apa? Isim inna. Kemudian menjadi khobar apa? Inna. Khobar inna. Contohnya inna Muhammadan. Jadi apa? Qaimun. Kebalik daripada kana. Kalau kana Muhammadun qaiman, sekarang kebalik. Kalau inna dibalik, mansub dulu baru apa? Marfu. Fatimah jadi apa? Inna apa? Jadi mansub. Jadi apa? Fatimata. Qaimatun. Muhammadani jadi apa? Inna Muhammadaini. Muhammadaini apa? Qaimani. Marfu. Ingat, ini marfu. Ini marfu. Ini apa mansub. Kebalikan kana.
Muslimun jadi apa? Inna apa? Mul muslimina. Innal al muslimina apa? Qaimuna. Al muslimat jadi apa? Inna il muslimati. Qaimatun. Paham? Ini bedanya antara isim kana dengan isim inna. Jadi yang selalu marfu, perhatikan sini, yang selalu marfu adalah isim kana dengan khobar apa? Khobar inna. Selalu marfu. Yang kita bahas adalah marfu'at, isim yang selalu marfu. Isim kana dengan khobar apa? Inna. Dengan khobar inna. Itu yang selalu marfu. Paham? Apa sudah hang? Masih paham insyaallah. Baik. Jadi kita sudah bahas 4, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana sama khobar apa? Inna, yang selalu marfu. Karena khobar kana mansub, isim inna mansub. Baik, selesai. Sekarang kita bahas fa'il. Yang kelima, fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian tabi'. Fa'il, al-fa'ilu bahasa Arabnya artinya pelaku. Apa definisinya? Definisinya adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum maksudnya fi'il aktif, diketahui pelakunya dan menunjukkan akan pelaku. Contohnya daraba. Daraba ini fi'il ma'lum. Daraba Muhammadun. Muhammad ini isim marfu, datang setelah fi'il, dia menjadi pelaku. Zaidan maf'ul bi objek. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad mukul siapa? Zaidan. Jangan kita bilang Zaidan yang mukul, tapi kita bilang yang mukul siapa? Muhammad, karena dia marfu. Yang dipukul siapa? Zaid, karena dia mansub. Nah, ada sekarang istilah baru, fi'il ma'lum, fi'il majhul. Fi'il ma'lum, fi'il majhul. Kalau naibul fa'il, sebelum saya jelaskan gampang, naibul fa'il, dia ini asalnya objek yang menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan. Kalau di sini kan subjeknya disebutkan, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad mukul, telah memukul Muhammad Zaidan. Zaidan yang dipukul, Muhammad yang mukul. Ini artinya memukul, telah memukul. Sekarang, bagaimana kalau saya rubah telah dipukul? Ini fi'il ma'lum artinya telah memukul. Telah memukul. Muhammad telah memukul Zaid. Fi'il majhul, telah dipukul. Pasif. Siapa yang dipukul, Muhammad atau Zaid di sini? Yang mukul siapa? Muhammad. Yang dipukul siapa? Zaid. Tapi perhatikan Muhammadnya apa? Marfu, Zaidnya apa? Mansub. Karena dia objek. Sekarang saya mau rubah. Saya bukan bilang Muhammad telah memukul Zaid. Saya ingin hilangkan Muhammad. Muhammadnya hilang. Saya bilang telah dipukul. Siapa yang dipukul? Muhammad atau Zaid? Zaid. Maka Zaid jadi marfu. Duriba Zaidun. Telah dipukul Zaid. Muhammad mana? Enggak diketahui siapa pemukulnya. Nah, fi'il kata kerja yang tidak diketahui pelakunya disebut dengan fi'il majhul. Fi'il majhul yaitu isim marfu yang datang setelah fi'il majhul, pasif dan menunjukkan akan objek. Fi'il majhul disebut majhul kenapa? Karena fa'ilnya majhul, pelakunya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Oleh karenanya, balik sini. Abdul Muhsin. La tanam. Nah, sekarang yang kita sudah belajar, yang antum sudah belajar, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu telah me. Ini nih.
Kalau kita kan belajar daraba, daraba, darabu, itu namanya fi'il ma'lum. Telah memukul, telah memukul, telah memukul. Fa'ala, fa'ala, telah berbuat, telah berbuat, telah berbuat. Bagaimana kalau kita mau bilang telah dibuat, dirubah, bukan fa'ala, fa'ala, tapi fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Ganti tasrifannya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Telah di. Kalau sebelumnya telah Daraba, daraba, darabu, telah memukul satu orang, telah memukul dua orang, telah memukul banyak orang. Kalau duriba, dia telah dipukul. Duriba, mereka berdua telah dipukul. Duribu, mereka telah dipukul. Jadi tasrifannya diganti. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna. Duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna, aku telah dipukul, kita telah dipukul. Kalau kita kemarin yaf'ala, yaf'alu, yaf'ala, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Sekarang yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Kebalik. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna. Perhatikan di sini, kalau ini awalnya di dhamma, sebelum akhir di kasrah. Kaedahnya apa? Awal di dhamma, kemudian sebelum akhir di apa? Di kasrah. Jadi duriba. Kalau ini awal dhamma, sebelum akhir apa? Fathah. Perhatikan bedanya, ini kasrah, ini apa? Fathah. Ini duriba. Kalau ini yudrabu. Asalnya yadribu, tapi tatkala kita menjadikan majhul, jadi yudrabu. Yudrabu. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna, tudrabu, tudrabani, yudrabna. Tudrabu, anta telah dipukul, anta sedang dipukul, tudrabani, antum sedang dipukul, tudrabuna, antum sedang dipukul. Tudrabina, anti sedang dipukul, tudrabani, antum sedang dipukul, tudrabna, kalian wanita sedang dipukul. Udrabu, aku sedang dipukul, nudrabu, kita sedang dipukul. Kalau kita sedang memukul, nadribu. Jadi ini wazannya fu'ila, ya. Fu'ila. Kalau ini wazannya yuf'alu. Yuf'alu. Saya ulangi lagi. Fi'il yang sudah kita hafal itu namanya fi'il ma'lum. Ma'lum itu artinya diketahui. Jadi fi'il, ya, ditinjau. Fi'il ditinjau dari diketahui pelakunya atau tidak, diketahui pelakunya atau tidak, terbagi menjadi dua, yaitu fi'il al-fi'lul ma'lum, al-fi'lul ma'lum sama al-fi'lu al-majhul. Fi'il ma'lum, fi'il majhul. Fi'il ma'lum maksudnya pas aktif. Kalau ini apa? Pasif. Kalau kita istilahnya kalau ini kalau ini di. Memukul, contoh memukul, kalau ini dipukul. Contoh, duriba, doroba, memukul, Kalau ini duriba, dipukul. Yudrabu, yadribu, sedang memukul. Kalau ini yudrabu,
Yudrobu sedang dipukul. Tuh. Jadi majhul maksudnya apa? Pelakunya majhul, tidak diketahui. Maklum maksudnya pelakunya diketahui. Kalau memukul ya tahu siapa sedang mukul. Tapi kalau dipukul, siapa yang mencuri? Ini mana bukunya? Sudah dicuri. Siapa yang mencuri? Sudah dicuri. Kalau mau bilang siapa yang mencuri ketahuan, berarti telah mencurinya fulan. Telah mencurinya misalnya Joseph. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang mencuri, suriqah, dicuri. Tapi kalau kita tahu saraqahu Joseph mencurinya. Ya. Baik, ini fi'il. Jadi yang sudah kita hafal sebelumnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita hafal sebelumnya ternyata fi'il maklum. Maklum. Sekarang yang baru ini namanya fi'il majhul. Fi'il majhul, ya. Perhatikan, saya ulangi, fi'il ada dua. Duriba, duribu, ini semua majhul, pasif, tidak diketahui. Ini madhi, ini mudhari. Ini madhi, al-madhi, fi'il madhi. Ini fi'il mudhari. Rumusnya ini, awalnya dhamma sebelum akhir kasrah, fu'ila. Kalau ini awalnya dhamma sebelum akhir fathah, yadribu jadi yudrabu. Tolong didekatkan biar difoto. Baik, tolong direnungkan kembali ya. Jadi kalau yang biasa kita hafal itu fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu yang maklum, diketahui fa'ilnya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu maklum. Kalau majhul ganti. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, gitu. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Seperti itu. Ini bahasa Arab, itu namanya tasrif. Sorof, itu yang sorof. Berubah hurufnya di tengah jadi berubah-berubah, itu namanya sorof. Taib, perhatikan. Nah, sekarang kita bicara tentang kembali lagi kepada fa'il dan naibul fa'il. Fa'il, naibul fa'il, saya ulangi. Fa'il artinya apa? Isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Aktif. Fi'il ma'lum maksudnya fi'il aktif. Dan menunjukkan akan pelaku. Contoh, doraba. Doraba ini fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il ma'lum. Doraba. Nah, kita mau cari fi'ilnya mana? Cari isim marfu'nya mana? Oh ini Muhammad. Berarti Muhammad yang mukul. Doraba Muhammadun Zaidan. Jangan kita pahami Muhammad dipukul Zaidan. Salah. Pelaku dari memukul itu siapa? Adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lumnya adalah daraba, berarti isim marfu yang kita dapati Muhammad, berarti Muhammad yang mukul. Sebaliknya naibul fa'il, naibul fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il majhul. Duriba fi'il majhul, duriba. Zaid, oh Zaid datang setelah fi'il majhul, marfu dia dhamma. Maka artinya telah dipukul. Siapa yang telah dipukul? Zaidun. Kalau seandainya kita pasang Zaid dalam fi'il ma'lum, dia menjadi mansub karena dia objek. Daraba Muhammadun Zaidan. Tetapi ketika kita pindahkan fi'il ma'lumnya dirubah menjadi fi'il majhul, duriba, telah dipukul, maka Zaidnya yang jadi marfu. Makanya dikatakan sini isim marfu yang datang setelah fi'il majhul dan menunjukkan akan objek, dia yang terkena pukulan. Objek, jadi naibul fa'il adalah objek yang menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan. Ini fa'ilnya Muhammad enggak ada.
Ya, Muhammad tidak ada di sini. Muhammad tidak ada. Maka Zaid menggantikan posisi Muhammad. Ini namanya naibul fa'il. Ini juga selalu marfu Zaidun. Kalau saya bilang telah dipukul dua orang mahasiswa, duriba at-talibani. Saya contoh ya. Daraba Muhammadun talibaini. Daraba Muhammadun talibaini. Muhammad mukul dua mahasiswa. Daraba Muhammadun talibaini. Ketika saya pindahkan fi'il majhul jadi naibul fa'il, talibani tadinya objek berubah jadi naibul fa'il, naibul pengganti. Pengganti fa'il, fa'ilnya enggak ada, dia pengganti. Maka kita bilang duriba at-talibani. Contoh ya. Sini. Contoh. Daraba Muhammadun at-talibaini. At-talibaini. Perhatikan, at-talibaini. Kita bilang apa i'rabnya? I'rabnya ini fi'il apa? Daraba. Fi'il apa? Maklum. Fi'il madhi apa? Maklum. Muhammadun apa? Fa'il atau maf'ul? Fa'il, pelaku, fa'il. Talibaini objek, maf'ul bih. Objek. Nah, sekarang kalau saya mau ganti duriba, perhatikan. Duriba, jadinya apa? Duriba apa? At-talibani. Jadi marfu. Perhatikan, duriba. Ini jadi madhi majhul. At-talibani marfu. Ini marfu. Dia naibul fa'il. Naibul fa'il. Marfu. Tadinya dia mansub. Ini tadinya mansub. Ya, ini secara global. Nanti kita akan detail satu persatu. Kita akan detail satu persatu, insya Allah setelah ini. Nah, sekarang yang ketujuh terakhir tentang marfu'atul asma, namanya at-tabi'. Tabi' itu artinya pengikut isim marfu'. At-tabi'u lil marfu'. Dia ngikut karena yang diikuti marfu', dia ikut marfu'. Contohnya gini, contohnya na'at. Na'at itu artinya sifat. Artinya sifat. Contoh saya bilang, ja'at talibu, telah datang sang mahasiswa. Al-alimu, yang berilmu. Yang berilmu. Dia kenapa at-talibu marfu, maka ini juga ikut jadi marfu, ngikut dia. Talibu al-alimu. Ini fa'il. Ja'a at-talibu fa'il. Al-alimu na'at. Dia marfu, ikut yang dia ikut sebelumnya. Contoh mansub, ra'aitu taliba. At-taliba maf'ul bih. Ra'aitu taliba maf'ul bih, objek. Al-alima, saya melihat talib yang alim. Saya enggak bilang al-alimu, saya enggak bilang al-alimi, saya bilang al-alima. Karena ngikut. Ini mansub, ngikut juga ke mansub. Sekarang majrur. Marartu bit talibi, aku melewati seorang mahasiswa yang alim. Maka saya juga majrur karena ngikuti majrur. Namanya na'at. Yang, kalau diartikan apa? Yang. Nanti akan kita bahas. Ini sekedar saya jelasin aja kenapa dikatakan apa namanya? Tabi, karena dia ngikutin. Taukid artinya penekanan. Contohnya, ja'at talibu nafsuhu, telah datang sang mahasiswa, saya tekankan dirinya langsung datang. Nafsu itu dirinya. Di sini nafsuhu dhamma. Kenapa ngikutin ini? Nanti ini sekedar penjelasan global, detailnya nanti ya. Ja'at talibu nafsuhu, telah datang
Mahasiswa, dirinya langsung datang, bukan orang lain, bukan adiknya, bukan kakaknya, dirinya datang. Bukan mobilnya yang datang, bukan, tapi dirinya. Ra'aitu taliba nafsahu, saya tekankan, aku telah melihat sang mahasiswa, dirinya benar-benar datang, bukan orang lain. Karena di sini mansub at-taliba maf'ul bi, maka taukidnya juga ngikut at-taliba. Marartu bit-talibi, aku melewati mahasiswa nafsihi, sama di sini. Karena di sini adalah majrur, maka dia ngikutin. Al-ataf itu dan. Ini contohnya hurufnya harful ataf. Dan. Banyak huruf ataf, di antaranya wa, di antaranya fa, di antaranya summa. Contohnya, ja'at talibu, telah datang talib. Talib di sini marfu. Wa Zaidun. Zaidun juga ikut marfu. Kenapa? Karena dia ataf kepada ini, talibu. Ra'aitu taliba, aku melihat sang mahasiswa dan Zaidan. Kenapa Zaidan? Karena diikutkan kepada mansub. Jadi ikutan mansub. Marartu bit talibi wa Zaidin, aku melewati mahasiswa kasrah majrur wa Zaidin. Kenapa Zaidin ikut majrur? Karena diikutkan dengan talib dan, ada kata dan. Ya, ini global dulu ya, enggak sekedar, yang penting saya kasih gambaran karena ini kita akan ulang satu persatu pada pertemuan berikutnya. Ini saya ingin kasih gambaran global tentang marfu'atul asma. Al-badal, al-badal artinya pengganti. Pengganti. Ini macam-macam juga, tapi ini sekedar contoh saja. Misalnya mengatakan qala al-imamu, telah berkata al-imam. Siapa maksudnya al-imam? Malikun, Imam Malik maksudnya. Jadi Malik ini marfu ngikutin imam, imamu. Pengganti imam siapa? Si Malik. Ra'aitu al-imama, aku telah melihat sang imam. Siapa sang imam? Malikan, penggantinya. Dia penjelas daripada sebelumnya. Sama-sama mansub. Marartu bil imami majrur, maka Malikin, Imam Malik. Nah, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, ya. Dan ini sangat penting. Saya hanya kasih tahu secara global hari ini. Pada pertemuan 2 hari ke depan, insyaallah saya akan detailkan satu persatu tentang mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, tabi. Akan detail. Tapi di antara metode belajar kita tahu global dulu, sehingga kalau kita tahu global, kita ada gambaran. Nanti baru kita detailkan pada pertemuan berikutnya. Taib, kita ulangi lagi ya dari awal penjelasannya. Perhatikan. Yang kita bahas para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marfu'atul asma. Isim-isim yang i'rabnya selalu marfu. Kita tahu isim yang mu'rab, yang i'rabnya ada 3. Ada yang mu'rab yang i'rabnya marfu, ada yang i'rabnya mansub, ada yang i'rabnya apa? Majrur. 3. Marfu, mansub, majrur. Nah, marfu yang mana aja? Nah, yang marfu cuma 7 ini, enggak ada yang lain. Enggak cuma 7 ini. Siapa saja yang marfu? Nah ini, ada namanya mubtada, ada namanya khobar, ada namanya isim kana, ada namanya khobar inna, ada namanya fa'il, ada nabiul fa'il, ada namanya tabi, pengikut. Baik, kita bahas yang pertama, mubtada dan khobar. Apa itu mubtada, itu khobar? Mubtada adalah yang dikabarkan, pusat pengkabaran, khobar beritanya, kabarnya. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammad yang akan diberitakan. Apa beritanya? Berdiri. Ya marfu, lihat. Fatimatu qaimatun. Qaimatun. Mana mubtada'nya? Fatimah. Mubtada' itu yang dimulai dengan Fatimah. Kalimat tersebut, narasi tersebut, jumlah tersebut, Fatimatu qaimatun. Berarti Fatimah mubtada' yang dimulai. Nah, dia harus marfu. Dia harus marfu. Khobarnya ngikutin qaimatun. Jadi mubtada dan khobar harus sama-sama marfu. Faham? Mubtada dan khobar harus sama-sama marfu. Muhammadani qaimani. Lihat, jangan kita bilang qaimaini. Kalau qaimaini musanna berarti dia mansub atau majrur. Karena dia
adalah khabar, maka dia marfu' qa'iman. Al-muslimuna qa'imuna. Al-muslimatu qa'imatun. Nah, di antara yang marfu' selain mubtada dan khabar adalah isim kana. Isim kana. Kana ini punya arti, yaitu pernah atau dahulu. Apa kalau bahasa Inggris? I was gitulah apalah. Lupa juga bahasa Inggris ya. Intinya gitulah. Jadi sekarang perhatikanlah, kana Muhammadun qa'iman. Tadi Muhammad berdiri. Kalau kita artikan tadi Muhammad berdiri. Ketika saya masukkan kana, nah mubtada ini, mubtada namanya bukan lagi mubtada kalau sudah kemasukan kana, namanya isim kana. Jangan baca mubtada kana, karena mubtada itu artinya yang dimulai. Ini sudah bukan mulai lagi dari awal, mulainya kana sekarang. Maka namanya berubah menjadi apa? Isim kana. Khobarnya namanya khobar apa? Kana. Nah, isim kana selalu marfu, khobar kana selalu mansub. Muhammadun qaimun jadi kana Muhammadun tetap marfu, khobarnya jadi qaiman. Ini namanya isim kana. Kanat Fatimatu qaimatan. Kalau saya bilang sekarang Fatimatu qaimatun, Fatimah berdiri, sedang berdiri. Fatimatu qaimatun, Fatimah sedang berdiri. Tapi kalau soalnya Fatimah mana? Kanat qaimatan, tadi berdiri. Tadi pakai kana. Tadi. Ini artinya apa? Tadi. Kana Muhammadani qaimaini, tadi dua Muhammad berdiri. Kanal muslimuna qaimin, tadi kaum muslimin berdiri, sekarang sudah duduk mungkin. Sudah pergi. Kanatil muslimatu qaimatin. Jadi kana di antara maknanya tadi, ya. Ini banyak maknanya, tapi di antaranya apa? Maknanya apa? Tadi. Di antara maknanya tadi. Sebaliknya isim inna, ini artinya apa? Sesungguhnya. Inna. Sekarang saya mau bilang sungguh Muhammad sedang berdiri. Saya kasih inna. Inna Muhammadan. Tadinya marfu menjadi mansub kalau isim inna. Khobarnya marfu. Inna Muhammadan qaimun. Inna Fatimata qaimatun. Inna Muhammadaini qaimani. Innal muslimina qaimatun. Qaimuna. Innal muslimati qaimatun. Terbalikan daripada kana. Tapi kalau inna artinya sesungguhnya. Saya mau ngomong sesungguhnya, ya, dua mahasiswa, ya, sedang makan. Saya bilang inna talibaini, ya, misalnya akilani. Kalau pakai fi'il juga bisa, nanti kita bahas. Inna talibaini yakulani juga boleh, ya. Intinya ini kebalikan daripada kana. Sudah kita selesai dari isim kana dan khabar inna. Adapun akhawatuha, apa maksudnya? Kana dan teman-temannya. Teman-teman kana itu banyak, saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya kana itu banyak yang dia fungsinya sama seperti kana, menjadikan mubtada marfu dan menjadikan khobarnya mansub. Setelah kita bahas isim kana dan khobar inna, yang marfu di antaranya fa'il. Fa'il itu pelaku. Fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu apa? Fi'il yang diketahui pelakunya, yaitu me. Saya ulangi, ya. Ini fi'il ditinjau dari diketahui pelakunya atau tidak menjadi dua. Fi'il ma'lum itu diketahui pelakunya. Ini diketahui pelakunya. Ini tidak diketahui. Tidak diketahui pelakunya. Ditinjau dari pelakunya diketahui atau tidak, dia jadi dua. Fi'il ma'lum diketahui. Doroba, ada me-nya, memukul, menolong, ya, memakan. Ya. Kalau fi'il majhul tidak diketahui pelakunya, disebut pasif. Duriba dipukul, ya, yudrabu dipukul, ya itu. Yang kita hafal biasanya yang maklum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu maklum semua. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sama fi'il mudhari'nya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Dan seterusnya. Itu semua maklum. Nah, kalau mau dirubah menjadi majhul, menjadi dipukul, ditendang, ditolong, di apa, ya, maka rubah caranya. Yang untuk madhi jadi duriba. Awalnya dhamma, sebelum akhir kasrah.
sebelum akhir ra, duriba. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, sama seperti yang biasanya. Kalau fi'il mudhari lain, sebelum akhirnya fathah. Ini bedanya, sebelum akhirnya fathah. Awalnya sama-sama dhamma, sebelum akhirnya fathah. Yudrabu, jangan yudribu. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna, tudrabu, tudrabani. Ini ya. Sebelum akhir apa? Fathah. Nah, perhatikan di sini, kalau kita bicara fa'il yaitu isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Daraba Muhammadun, dia subjek, pelaku. Zaidan, objek. Muhammad telah memukul si Zaid. Makanya Zaid yang mansub karena dia dipukul. Nah, ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya pengganti fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya enggak ada, enggak diketahui. Kapan terjadi? Tatkala fi'il majhul. Fi'il majhul, ya. Duriba Zaidun. Telah dipukul Zaid. Mana yang mukul enggak ketahuan? Karena yang mukul enggak ada, Zaidun yang tadinya mansub jadi marfu. Pengganti fa'il yang sedang pergi, maka dikatakan pengganti fa'il. Asalnya dia maf'ul. Tapi tatkala fi'il jadi majhul, dia pengganti posisi fa'il, jadilah duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Nah, ini contoh lagi saya contohkan. Contohnya fi'il ma'lum. Daraba Muhammadun talibaini. Muhammad telah memukul talibaini, objek ini, maf'ul bih objek, mansub. Ketika saya menjadikan fi'il madhinya menjadi fi'il majhul, duriba, maka Muhammadnya hilang, duriba talibani, jadi marfu, talibani. Kenapa dia marfu? Dia menggantikan posisi pemukul Muhammad, karena tidak disebutkan. Maka disebutkan naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadilah duriba Zaidun. Jadi kita tahu kenapa bahasa Arab ada dun dan din, itu ada fungsinya. Karena kalau kita salah baca dun dan din, nanti satunya mukul jadi malah kepukul ya. Jangan sampai kasih seperti Indonesia hindun. Hindun kalau dalam bahasa Arab bisa hindun, bisa hindan, bisa hindin. Indonesia hindun, dipatok mati, hindun. Enggak boleh dibaca hindan. Padahal kalau dalam bahasa Arab hindun bisa jadi hindan, bisa jadi hindin. Taib. Yang ketujuh, at-tabi' lil marfu, yang selalu marfu adalah pengikut marfu. Ini sederhana aja, ini antum mungkin tidak begitu paham, nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Tapi ini sebagai catatan global, ada 4, ada na'at yaitu sifat, ada taukid penekanan, ada atof yaitu penggandengan, ini gandeng, huruf gandeng. Seperti waw, dan, summa, kemudian fa, lalu ya. Pengganti badal ya. Ini semua mengikuti yang dia ikuti. Contoh, ja'at talibu. Kalau saya ja'at talibu sudah selesai. Ja'at talibu, orang ngerti, telah datang mahasiswa. Sekarang saya mau sifati mahasiswa ini. Saya mau sifati dengan al-alim. Maka sayanya al-alimu juga. Pakai dhamma. Datang mahasiswa yang pandai. Saya bilang, ra'aitu taliba. Aku melihat talib. Selesai, aku melihat sang mahasiswa. Tapi saya ingin sifati mahasiswa tersebut dengan dia yang pandai. Maka saya bilang, ra'aitu taliba al-alima, sama-sama mansub. Marartu bit talibi, aku melewati seorang mahasiswa. Sudah selesai, orang sudah paham. Tapi saya ingin sifati mahasiswa tersebut dengan pandai. Maka saya bilang, marartu bit talibi al-alimi. Ngikutin. Yang kedua, penekanan taukid. Ja'at talibu, telah datang mahasiswa. Siapa yang datang? Kakaknya kah, adiknya, ibunya atau mobilnya kah? Pembantunya kah? Enggak, dirinya sendiri yang datang. Penekanan. Ja'at talibu nafsuhu. Nafsuhu, su di sini jadi dhamma marfu karena talibnya marfu. Ra'aitu taliba nafsahu. Saat ini saya bilang ra'aitu taliba, maka saya bilang nafsahu. Marartu bi talibi nafsihi. Tapi yang kita bahas sekarang yang marfu. Kalau ini namanya mengikuti yang mansub, ini mengikuti yang majrur. Yang fokus kita bagian atas semua ini. Ini mengikuti yang marfu. Ja'at talibu. Yang ketiga al-ataf gandeng. Telah datang mahasiswa dan Zaid ini jangan kita baca Zaidan, jangan kita baca Zaidin karena Zaid ngikutin talib, talibnya marfu jadi ja'at talibu wa Zaidun. Kalau Imam Malik qala al-imamu, telah berkata sang imam. Siapa imam tersebut? Badalnya Malikun. Malik ini badal dari imam karena sang imam itulah si Malik. Seandainya imamnya saya hilang, qala Malikun bisa. Jadi Malik pengganti imam, namanya badal, sama-sama marfu. Taib, demikian ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus sabar sekali lagi bahasa Arab.
Jangan cuma dilihat dan ditonton ya. Harus diulang-ulang. Diulang-ulang, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan latihan murajaah. Ya, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.